Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pengedar sabu-sabu dibekuk polisi saat melintas di Jalan Desa Gunung Mulia, Kampar. Bersama tersangka, polisi menyita 8,5 gram sabu-sabu siap edar. Seorang pencuri membobol sebuah kios di Jalan MT Haryono Karimun. Tersangka kemudian ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di sebuah hotel. Puluhan lapak pedagang di Pekanbaru dirobohkan Satpol PP karena mengganggu ketertiban umum. Puluhan lapak pedagang dirobohkan Satpol PP karena dinilai mengganggu ketertiban umum di Pekanbaru Riau. Salah satunya di Jalan Mustika, depan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Arifin Ahmad. Petugas membongkar semua lapak yang berjejer di atas trotoar dan bahu jalan. Bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu itu sudah berpuluh tahun digunakan pedagang untuk berjualan. Setidaknya, terdapat 20 lapak yang berdiri di atas drainase yang menempel di pagar RSUD yang dirobohkan. Sebelum penggusuran lapak, Satpol PP telah memberikan surat edaran dan surat peringatan agar pedagang membongkar sendiri lapak-lapak mereka. Namun karena tidak diindahkan oleh pemilik, Satpol PP akhirnya melakukan pembongkaran paksa. Hari ini kami bersama Satpol PP Provinsi berkolaborasi dan akan melakukan penertiban beberapa bangunan liar ataupun tempat-tempat jualan yang tidak pada tempatnya dan ini juga tidak layak. Kemudian ini juga kita lakukan dengan dasar bahwa di sini adalah rumah sakit yang merupakan aset provinsi, sehingga ini sangat mengganggu untuk kebersihan, ketertiban, lingkungan yang otomatis ya ini harus kita lakukan penertiban. Nah, rumah sakit identik dengan kesehatan, maka dari itu kalau terjadi pencemaran, kotor dan sebagainya, ini akan bertolak belakang dengan fungsi dari rumah sakit. Nah, karena itu hari ini kami menertibkan sepanjang Jalan Mustika dengan provinsi. Pedagang diimbau supaya tidak berjualan di tempat-tempat terlarang, seperti trotoar dan kawasan hijau, untuk ketertiban umum dan keindahan kota. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Polisi menggelar pemeriksaan kesehatan dan tes urin dalam operasi Zebra Lancang Kuning 2025 di Indragiri Hilir Riau. Setiap pengemudi angkutan umum terutama truk diperiksa satu persatu untuk memastikan pengemudi dalam kondisi prima dan bebas narkotika. Pemeriksaan kesehatan dan tes urin dinilai perlu untuk menekan angka kecelakaan karena sopir mengemudi dalam jarak yang cukup jauh. Dari beberapa orang sopir angkutan umum yang diperiksa, dinyatakan negatif narkoba dan semua dalam kondisi prima. Salah seorang sopir mengatakan, pemeriksaan kesehatan dan tes urin yang dilakukan dinilai bermanfaat. Bagus bang. Iya. Angkutan umum. Kenapa dalam arti bagusnya apa bang? Gimana bang? Bagusnya apa gitu? Aku kurang paham bang. Pokoknya bagus aja bang.
Bagus ya, karena mungkin dalam membawa aktivitas sebagai supir ini tidak mengganggu ya. Iya, tidak mengganggu, Bang. Ya. Sangat membahayakan kalau orang membawa mobil pakai narkoba. Bahaya juga, Bang. Ya. Jadi dengan adanya razia dengan tes urin ini bagus enggak menurut Bang? Bagus, Bang. Ya, jadi apa harapannya ke depan? Ya, biar bersih ya, Bang, semuanya. Ya. Baru pertama nih, Bang. Baru pertama ini, Bang. Baru pertama. Iya. Selama ini nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berapa tahun udah nyopir? 3, Bang. Jadi memang bersih ya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir mengatakan, dengan pemeriksaan kesehatan dan tes urin, diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan dalam perjalanan. Kami melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Lancang Kuning tahun 2025 ya, terkait kegiatan preventif pencegahan fatalitas laka lantas ya. Sembari kita menekan dan menghimbau kepada masyarakat, terutama para pengemudi kendaraan umum dan angkutan barang, kita menghimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dalam mengendarai kendaraan, patuhi peraturan lalu lintas. Dan kita juga dalam giat ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan urin para supir-supir angkutan umum maupun angkutan barang. Ini kegiatannya akan dilakukan berapa titik? Kegiatan hari ini 1 titik, ini nanti akan berkesinambungan. Ke depan juga kita akan tetap melaksanakan, terutama kendaraan-kendaraan yang membawa penumpang ya, untuk menjaga keselamatan baik driver maupun penumpangnya. Terakhir dengan kegiatannya harapannya kepada masyarakat? Harapannya tentu para pengendara ya, khususnya yang melaksanakan kegiatan mobilisasi dengan angkutan umum, tentu kami menghimbau agar para driver atau supir-supir ini tetap berhati-hati dalam berkendaraan, jangan ada yang terpengaruhi oleh alkohol maupun narkoba. Operasi Zebra yang telah berlangsung selama 11 hari dijadwalkan berakhir tanggal 30 November mendatang. Dengan pelaksanaan Operasi Zebra, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas bekerja sama dengan polisi menyalurkan bantuan sembako dan peralatan sekolah di wilayah pesisir Teluk Meranti, Pelalawan Riau. Ratusan paket sembako berisi diantaranya beras, minyak goreng, dan gula pasir disalurkan bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, petugas juga menyalurkan peralatan sekolah berisi tas dan buku bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Masyarakat dan siswa senang mendapat bantuan karena sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan sembako dan peralatan sekolah diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama warga kurang mampu. Bantuan berupa peralatan sekolah kepada siswa-siswi kami, semoga bermanfaat dan berlanjut ke depannya. Pada Basnas Pelalawan dan pihak kepolisian yang telah memberikan kami perlengkapan sekolah. Bantuan kepada fakir miskin, lansia, kepada anak ya pelajar SD, SMP, dan MTS itu sangat berguna bagi masyarakat kami yang kurang mampu, dan mudah-mudahan itu terus berlanjut sampai ke depannya. Penyaluran bantuan di wilayah pesisir akan dilakukan berkesinambungan karena sebagian besar masyarakat merupakan warga kurang mampu dan sangat membutuhkan. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Pelalawan Riau.